Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat tanaman telah membuka channel YouTube Dokter Tanaman. Kali ini kita akan kedatangan seorang guru besar senior yang lahir 73 tahun yang lalu di Cirebon. Beliau adalah seorang guru besar bidang ekofisiologi tanaman dan banyak menekuni tentang tanaman sagu. Saya mengenal beliau sudah lama sekali, sejak tahun 76 waktu masuk IPB, bahkan beliau adalah guru bahasa Jepang saya yang pertama ya, tahun 80-an. Sebelum saya ke Jepang, beliau yang ngajarin saya bagaimana bilang ohayo gozaimasu, konnichiwa. Tapi beliau yang istimewa adalah kepakaran beliau di bidang sagu dan konsistensi beliau menangani sagu sehingga menghasilkan kurang lebih 23 buku ya terkait dengan sagu, baik sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis kedua dan seterusnya, dan sudah mempresentasikan masalah sagu ini di lebih dari 50 seminar internasional, 18 seminar nasional, dan menulis lebih dari 15 artikel di jurnal internasional, dan tentu juga lebih dari 20 tulisan di jurnal nasional. Sebagai guru besar, beliau telah banyak menghasilkan lulusan, dan banyak lulusannya juga meneliti tentang sagu ini. Sudah 20 tahun beliau menjadi guru besar di Institut Pertanian Bogor. Baiklah, kita sambut Profesor Dr. Muhammad Hasim Bintoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini banyak keahliannya, tapi hari ini kita akan lebih fokus ke sagu, suatu tanaman yang luar biasa besar potensinya, tapi perlu pengembangan lebih lanjut. Baiklah, sebelum mengenal tentang sagu, kita mohon Prof. Bintoro untuk bisa memperkenalkan diri secara singkat. Silakan, Prof. Bintoro. Terima kasih. Ini Dr. Budi Cahyono. Ya. Dulu sama-sama Dr. Budi Cahyono ini sama-sama di Faperta, sama-sama di Menwa, sama-sama di Asrama Sukasari, cuma beda generasi aja. Iya. Dan guru saya dalam bahasa Jepang, guru pertama. Jadi saya masa kecil saya di Cirebon, ya. Cirebon, ya. Kemudian masuk S1 di Fakultas Pertanian IPB, ya, tahun 1967. Harusnya 1966, tapi waktu itu 66 itu Agustus semua perguruan tinggi tutup, bukanya baru Januari, jadi masuknya ke 1967, angkatan 67 itu ya. Lulus dari S1 sekolah di Jepang, ya. Nah, itu mulai tahun 80, lulus tahun 82. Ya. Jadi lulus dari S1 ke S2 cukup lama ini, Dr. Budi, ya, nggak langsung. Ya. Nah, kalau dari S2 ke S3 langsung ini, pulang dari Jepang ke Indonesia, balik ke IPB, langsung waktu itu namanya Fakultas Pascasarjana. Jadi tahun 83 masuk Fakultas Pascasarjana. Ya. Jadi kalau S1 ngambilnya agronomi, ya, S2 ngambilnya hortikultura, S3 ekofisiologi tanaman. Ya. Jadi kemana-mana ya. Nah kemudian sebelum ke sagu saya sebetulnya menangani kompos dulu. Jadi pernah jadi ketua Asosiasi Masyarakat Kompos Indonesia. Ya. Waktu itu jadi konsultan di lingkungan hidup. Nah didirikanlah. Nah kemudian mendirikan Asosiasi Masyarakat Sagu Indonesia. Nah, itu ketuanya sampai sekarang. Belum diganti-ganti ini. Wah, luar biasa. Panjang.
Ya, oleh karena itu kita ya hari ini fokus ke sagu ini. Ya. Terus kok tertarik ke sagu, bagaimana ceritanya nih? Apa manfaat sagu ini, Prof? Ya. Mula-mulanya belum tertarik dulu. Oh, Tapi di Jepang itu, kalau ada alumninya, pasti para profesor Jepang itu mendatangi. Nah, waktu itu profesor dari Okayama, tempat saya belajar, datang ke IPB. Ya, ngobrol-ngobrol, terus dia ingin melihat sagu di Bogor. Ya. Waktu itu saya belum tahu sagu itu yang mana. Jadi dia pura-pura tahu aja gitu kan. Terus dia nunjuk-nunjuk itu tuh katanya. Tapi di Bogor tuh sagunya tidak berduri. Yang mana sensei itu? Oh, kalau itu pohon kirai, kata orang Bogor itu kan. Kalau pohon kirai udah lama saya tahu. Bahasa Sunda sagu itu kirai, tangkal kirai, pohon sagu. Ya jadi tahu. Nah setelah itu diajak terus saya dalam kegiatan penelitian sagu. Ya jadi saya harus tahu dong, masa nanti saya diajak penelitian sagu saya nggak tahu. Jadi mulai meneliti. Tapi mulainya itu dari limbahnya dulu. Limbah sagu bisa digunakan untuk apa gitu ya. Nah, sampai suatu saat ikut seminar di Kuching. Bertemulah dengan para ahli sagu dari Jepang. Nah si Jepang itu orang yang ikut seminar dianggapnya ahli. Kan jadi makin berat saya itu. Sudah orang Jepang maunya ngontak alumni Jepang, dianggap saya ahli. Wah udahlah, jadi ya udah kejeblos ke sagu itu. Sampai sekarang. Dan ternyata itu mulai tahun 80-an sampai saya pulang dari Jepang kan 82. Ya. Jadi masih sekolah S3 itu udah ngikut-ngikut sagu gitu. 86 apa 8 berapa itu udah mulai ya. Sampai sekarang. Ya sendirian saja waktu itu. Kalau bicara seperti gema gitu. Iya. Jadi suaranya mantul balik lagi. Nggak ada orang di sana, jadi balik lagi suaranya. Ya sendiri saja saya jadinya kan. Nah itu. Nah lama-lama mulai ya ngomong sana, ngomong sini, ngomong situ, dipengaruhi mahasiswanya suruh meneliti sagu. Nah, lama-lama jadi orang banyak tahu sagu gitu sekarang. Banyak ingin tahu sagu gitu kan. Ya kalau nggak salah banyak sekali tulisan dan publikasi Bapak ya tentang sagu ini. Bahkan baru-baru ini terbit buku barunya tentang sagu. Ya. Kalau buku yang terakhir itu cerita tentang apa ya? Tentang sagu ini? Kalau yang terakhir itu, karena saya kan divisinya, itu kan divisi ekofisiologi. Ya. Jadi ada kekhawatiran saya, sebenarnya saya ini kan udah pensiun, cuma diaktifkan kembali. Cuma saya kan nggak tahu sampai berapa tahun lagi saya masih bisa ikut sana ikut sini. Jadi sebelum saya hilang, ilmunya jangan ikut hilang gitu. Jadi ilmunya saya buat supaya orang lain nanti tahu. Jadi nggak usah mulai dari nol lagi. Itulah mengenai ekofisiologi sagu, ya. Termasuk lingkungannya, karena ekologi kan ngomong lingkungan. Jadi lingkungan yang bagaimana, dan kemudian ya kebetulan saya waktu habis tsunami di Aceh kan membantu di sana. Jadi sukarelawan lah kata kerennya itu ya. Ikut ke sana ke sini dan saya lihat itu waktu di Calang itu kok sagunya kok masih nggak rusak gitu ya. Nggak separah tanaman yang lain. Oh jadi kalau gitu kalau nanam sagu nih masih bisa dipanen meskipun ada tsunami gitu ya. Oh yang lainnya udah hancur-hancuran itu. Padi hancur, jagung hancur, semua hancur. Sagu sama kelapa masih berdiri tegak. Jadi ini kita nggak harus kekurangan makanan, kalaupun kita kena bencana alam. Itu. Sebagai sumber pangan luar biasa. Manfaat lain selain sebagai sumber pangan apa Pak? Ini Pak. Nah gini, sebetulnya sagu itu ya, karena indeks glikemiknya itu rendah. Ya. Indeks glikemik rendah itu nanti kaitannya dengan glukosamin gitu. Ya. Nah, jadi akan merangsang pembentukan glukosamin. Nah, kalau glukosamin terbentuk,
maka yang sakit-sakit sendi itu bisa berkurang, ya. Jadi secara tidak langsung itu mengobati gitu, sambil makan sambil mengobati. Oh, ya. Kemudian juga karena glikemik yang rendah ini, jadi juga dia itu mengurangi atau menghambat pembentukan gula, ya, sehingga si orang-orang yang diabetes itu bisa kalau orang diabetes makan nasi banyak kan nanti makin parah. Ya. Tapi dengan makan sagu yang banyak dia tidak parah. Sagu ini kadar seratnya juga tinggi, ya, sehingga dia bisa gula itu agak terserap gitu, ya. Jadi gulanya tidak menumpuk gitu. Dan di sini juga bahwa sagu itu kadar karbohidratnya tinggi, sehingga dia itu bisa dijadikan bahan pangan gitu, ya. Seperti beras, seperti terigu, seperti apa lagi, singkong, ya. Jadi dan yang penting juga ini sagu itu sangat akrab dengan lingkungan gitu. Jadi sagu ini kan menghendaki air yang cukup banyak. Jadi lingkungan itu harus dipertahankan, airnya jangan dibuang gitu, terutama di lahan gambut, ya. Dengan dipertahankan gitu berarti lingkungan itu dipelihara. Nah, ini kan bedanya kalau kita menanam yang lain, ya. Misalnya nanam perkebunan apapun itu kan airnya dibuang, ya. Sehingga bisa terjadi penurunan permukaan tanah. Kalau dengan sagu ini tanahnya itu dipertahankan, tanah gambut. Kalau tanah mineral memang tidak masalah, di tanah gambut terutama. Ya. Jadi memang ini cocok sekali ya dikembangkan di lahan gambut, dan saya dengar juga sudah mulai ada yang membudidayakan ini, ya. Ya, Prof. Bintoro bisa ceritakan secara ringkas proses budidaya sagu ini sebagai plantation atau kebun yang diusahakan. Jadi sebetulnya yang budidaya itu yang agak luas itu yang dilakukan oleh Sampurna di Kabupaten Kepulauan Meranti, ya. Di Riau itu, ya. Jadi mula-mulanya itu punya perusahaan swasta, ya. Nah, itu operasionalnya itu logging. Jadi penebangan hutan gitu, ya. Nah, hutannya sudah habis kan harus ditanam ulang. Nah, waktu itu Sampurna itu mengusulkan tanam ulangnya pakai sagu. Jadi waktu itu belum Sampurna, ya, masih Siak Raya. Ya. Nah, ditanamlah sagu itu. Ada 20.000 hektar di Kepulauan Meranti itu. Nah, rupanya makin lama ini logging ini makin sedikit gitu. Karena hutannya kita makin habis gitu, ya. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya memelihara kebun sagu lagi. Akhirnya dijual ke Sampurna. Nah, jadi kalau kita lihat caranya itu, sagu ini kan sebenarnya mudah sekali tumbuh. Kalau mula-mula ngambil dari ini dulu, ya, anakan. Karena dari anakan itu gampang, ya. Kalau nunggu bunga buah ini kan lama. Anakan ini di sekitar induknya kan banyak. Jadi satu induk itu bisa 20, bisa 30 anakannya itu banyak sekali. Kalau di lahan gambut, kalau di tanah mineral mungkin tidak sebanyak itu. Mungkin ya antara 6 sampai 10 lah gitu, ya. Tapi kalau lahan gambut banyak. Nah, anakannya itu kalau nanamnya cuma 1-2 orang ambil terus tanam tumbuh. Tapi kalau nanamnya banyak, nah ini kan harus diangkut terus gimana, jadi terjemur segala macam. Jadi kering nanti. Oleh karena itu disemaikan dulu. Nah, disemaikannya itu, jadi kalau di Meranti itu membuat
rakit-rakit ya dari pelepahnya sagu dibuat rakit. Nah, rakitnya kan ngambang itu. Ya. Nah, ditaruhlah bibit-bibit sagu itu. Nanti karena ada gravitasi, jadi agak terendam, tapi kira-kira terendamnya sekitar 10 sentian gitu. Nah, ditunggu nanti selama 3 bulan. Jadi setiap sebulan akan keluar daunnya 1. Jadi selama 3 bulan akan 3 daunnya. Baru dipindahkan ke lapangan, digali dulu seperti biasa tanaman yang lain. Nah, yang baik itu begitu digali terus nemu air. Nah, kalau digabut kan gampang. Ya. Kalau di tanah mineral susah, ketemu airnya susah. Tapi kalau digambut, begitu digali 20 cm aja sudah bertemu air. Nah, itu peluang untuk tumbuhnya tinggi. Ya. Peluang untuk tumbuhnya tinggi. Nah, baru ditutup sama tanah, ya. Tapi diberi, karena ditutupnya nggak sepenuhnya, jangan sampai titik tumbuhnya tertutup gitu. Ya. Oleh karena itu diberi penghalang kayu supaya tidak roboh. Ya. Nanti kalau sudah keluar daunnya segala macam bisa ditutup tanahnya rata. Nah ini. Nah masalahnya kalau di tanah itu dia dari suasana air tiba-tiba berubah ke suasana tanah. Nah ini yang banyak yang mati. Ya. Nah, oleh karena itu dicoba juga, kami melakukan percobaan bagaimana kalau di polybag. Nah, kalau di polybag kan tanah, tanah ke tanah, nggak ada masalah gitu. Jadi bisa pakai tadi persemaian di air, tapi kelihatan airnya gitu ya. Nah, kemudian jangan sampai gulmanya menutup. Kalau gulmanya menutup, mati dia, nggak bisa dapat sinar matahari gitu ya, nggak bisa fotosintesis. Nah, jadi terserah kita bisa pilih ya, mau yang mana. Bisa juga kombinasi, mula-mula di air dulu, baru pindah ke polybag, sedikit demi sedikit dipersiapkan, aklimatisasi, baru pindah ke lapangan, itu pun bisa. Jadi sekarang teknologinya sudah banyak ya, baru nanti ditaruh di lapangan. Nah, biasanya petani itu kalau sudah nanam ditinggal. Nah ini yang masalahnya terus, jadi ada rumput banyak segala macam, jadi banyak yang terganggu. Nah saya melakukan satu percobaan waktu itu tahun 2018 di Meranti juga, itu ditumpang sarikan. Jadi di antara tegakan sagu itu ada itik, ada ikan, ada palawija, ada berbagai sayuran, ada sapi. Nah, jadi kalau masyarakat itu tidak secara langsung memelihara sagu, tapi dengan memelihara sayurannya, otomatis memelihara sagu. Melihat itiknya, melihat sagu, jadi bagus sagunya. Dan masyarakatnya punya penghasilan gitu. Kalau satu saja kan pulang ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ini pulang bawa telur itik, butir gitu kan. Jadi bisa bersemangat petaninya. Gitu loh. Oh, oke, luar biasa. Nah, karena ini menyangkut budidaya dan channel ini channelnya Dokter Tanaman, biasanya teman-teman ini tertarik tentang hama penyakitnya ya. Selain gangguan oleh gulma tadi, rumput liar atau tumbuhan liar, apakah ada hama penyakitnya dalam budidaya sagu ini? Sebetulnya itu setiap vegetasi pasti ada musuhnya. Itu secara alaminya kan begitu. Jadi di sagu pun ada sebetulnya. Namun gitu kan, sagu itu dengan anakan 30, banyak sekali daunnya itu. Jadi ini Dokter Budi kan tahu nih kalau di hama ini suatu saat kan berubah bentuk. Dari ulat berubah bentuk menjadi
kupu-kupu kah, apa jadi kumbang kah, jadi apa itu ya. Nah, yang bahaya tuh kalau hama kan waktu jadi ulat, ya. Ya, jadi sebetulnya hama penyakit sagu itu mirip dengan kelapa, ya, karena itu satu famili, ya. Nah, cuma bedanya kalau kelapa itu kan tunggal ya, sendirian. Ya. Kalau sagu ini banyak anaknya. Jadi tahap yang membahayakan bagi hama itu sebenarnya waktu jadi ulat gitu ya. Ulat ini akan memakan daunnya. Nah, karena daunnya yang tersedia banyak, jadi ulatnya sudah berubah bentuk, belum 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 merasakan akibatnya si sagu itu. Ya, saya pernah lihat ada ulat api itu ya. Ulat api kalau disawit kan bahaya. Ya. Ini si pengusaha atau si rakyat ya, petaninya tuh biar aja Pak sama-sama hidup gitu. Dia cari makan, kita cari makan. Loh, ini gimana? Iya, iya. Jadi belum sampai ke aspek ekonomi. Iya. Malah kalau itu apa Rhinoceros itu ya, hama. Ya. Malah sengaja kalau ada malah senang petaninya. Oh, kenapa? Nanti dia bertelur, ulatnya dimakan sama petani. Oh, gitu. Ulat sagu itu. Iya, Wah, ya. ini sagu. Sumber protein. Iya, protein tinggi, lemak tinggi gitu ya. Jadi untuk mengimbangi kadar protein yang sedikit di sagu, nah itu namanya si ulatnya itu ya. Nah, orang-orang di Papua itu, Pak, kalau mau nyari ulat sagu nggak usah jauh-jauh ke Papua, asal cari aja Rhinocerosnya gitu kan. Nah, dibudidayakan aja katanya. Nanti dapat ulatnya katanya. Nah, itu. Jadi ya mungkin ini ya, karena sagu ini tumbuhnya itu kan menghutan gitu ya. Yeah. Makanya kan kita sendiri lihat di teman-teman kehutanan kan hama penyakit karena ekosistemnya itu jadi terjadi equilibrium, terjadi homeostatis mekanisme gitu ya, mekanisme homeostatis. Kalau dibudidayakan ya secara teratur, nah mungkin hama dan penyakit itu akan muncul. Karena ini kan kita biarkan jadi hutan dan kita tinggal ngambil. Yeah. Nah, jadi kan hama itu menjadi tidak begitu, hama dan penyakit tidak begitu dijadikan masalah petani. Syukurlah. Ya. Ya. Jadi tadi bicara tentang makanan ya, tadi sebagai ada proteinnya dari ulatnya. Tapi kalau di Irian itu kan ada sempolet ya Pak, makanan dari sagu ini. Kalau di Irian kan ada papeda itu ya. Papeda itu, ya. Dulu masyarakat kita makanannya kan itu ya. Kenapa sekarang jadi berubah jadi nasi ya? Jadi kalau kita lihat sejarah gitu ya, itu katanya di Borobudur, di Candi Borobudur, kan yang terkenal candi itu Borobudur ya. Ya. Ada reliefnya. Dan di relief Candi Borobudur itu tidak ada gramine. Yang ada itu pohon palme. Oh. Jadi yang ada itu siwalan, kelapa, sagu, ya. Jadi kalau kita lihat iklim di Indonesia itu curah hujan kita kan tinggi. Ya. Kemudian energi matahari tinggi. Maka secara alam itu akan tumbuh pohon. Ya. Bukan tumbuh rumput gitu. Ya. Nah, jadi nenek moyang kita dulu kan berburu, kerjanya itu tinggal ngambil. Makanya diambilnya dari pohon. Tapi setelah beras masuk, nah itu. Beras itu kan tidak usah nyari jauh-jauh. Bisa dekat-dekat rumah, ya, bisa ladang, bisa sawah, itu kan tidak jauh dari rumah. Kalau sagu kan bisa jauh. Nah, akhirnya berpindah. Nah, sekarang ini kalau ada musibah, yang datang itu raskin masalahnya. Oh iya. Jadi orang yang tadinya makan sagu pindah lah, dia makan raskin gitu kan, makan beras atau super mie atau mie yang banyak itu ya. Yeah. Jadi sekarang itu di Papua pun banyak mie itu, banyak sekali ya. Kalah. Nah, jadi ya, nah itu. Makanya sekarang kami ini ya dari masyarakat sagu. Ya sudah, kalau masyarakatnya maunya makan nasi, ya kita bikin aja
Nasi bohong-bohongan. Nasi tapi dibikin dari sagu gitu. Oh ya. Bentuknya bulir-bulirnya beras. Jadi beras sagu, beras analog gitu. Ya, oke. Nah, itu sudah banyak sekarang, ya. Kemudian mie-nya dari sagu juga, ya. Ya, saya Jadi suka kalau dengan mau, ya, kalau mau makan bentuk aslinya, monggo silahkan. Ya seperti papeda, sagu lempeng. sempolet. Tampaknya dulu waktu zaman PRRI, Permesta, DITII, ya, kan di desa-desa itu kan tidak aman. Ya. Khususnya dari masyarakat di Sulawesi itu banyak merantau, ya. Merantaulah sebagian itu ke Riau, ke Jambi, ya, ke pantai-pantai, ke Kalimantan, kemana-mana. Nah, dibawalah itu makanan itu. Nah, cuma bedanya kalau papeda itu yang makan yang meramu. Ambil sagu yang sudah jadi kayak lem itu, lauknya mana yang kita suka. Ya. Tapi kalau sampolet itu sudah dicampur, jadi tidak milih lagi, tinggal dimakan saja gitu ya. Nah itu. Nah di Riau itu di samping sampolet ada juga sagu lempeng, ada juga gobak. Mungkin nih Dokter Budi pernah makan gobak ya? Di Riau. Ya. Nah, gobak itu sebetulnya yang tadi pati sagu yang sudah berbentuk apa namanya itu, sudah berbentuk seperti lem ya, disangrai. Jadi akhirnya bentuknya seperti nasi. Ya. Ya. Jadi nasi gobak gitu ya. Nah, kita banyak pilihan sebetulnya. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke itu makanan yang berasal dari sagu banyak. Yang paling banyak tuh dari Riau. Ada 369 jenis makanan yang bahannya dari sagu. Oh, luar biasa. Itu pernah didisplaykan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, ya. Waktu itu dicatat dalam MURI, ya, paling banyak memang seluruh Indonesia, Riau paling banyak. Jadi bukan makanan tradisional saja, termasuk sampai makanan yang sekarang brownies segala macam itu ada. Nah kalau di Jawa ini yang paling populer tuh cireng. Cireng, cilok gitu ya, di SD itu banyak sekali. Itu dari sagu ya? Itu sagu. Nah cuma begini, bahan yang berasal dari sagu bisa juga berasal dari tapioka. Jadi kalau sagunya tidak ada, tapioka yang dibikin. Termasuk di Palembang itu kan ada pempek. Ya. Pempek itu bisa dari sagu. Tapi kalau sagunya tidak ada, dari singkong. Kerupuk, bakso gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita sudah terbiasa itu ya. Cuma tidak sebagai makanan pokok. Nah, kalau kita sebagai makanan pokok yang tadi, yang papeda, sagu lempeng, gobak ya, sampolet, nah itu sagu apa namanya makanan pokok itu. Ya. Gitu ya. Memang luar biasa ya tentang sagu ini. Kalau kita bicarakan A sampai Z mungkin tidak cukup waktu kita, mungkin nanti episode baru ya Prof. Bintoro ya. Nah, sebagai pesan-pesan ini, pesan Prof. Bintoro kepada teman-teman orang pertanian lah khususnya, bagaimana nih supaya sagu ini terus berkembang di Indonesia? Ya sekarang kita lihat gini aja ya, bahwa kita impor beras ya sampai jutaan ton. Kita impor gandum jauh lebih banyak, malah sampai 12 juta ton. Impor gula, impor makanan tuh banyak. Nah kalau yang jual nanti nggak jual, terus kita kelaparan. Nah di sisi lain kita punya sagu yang sangat banyak, ya. Bahkan kalau sagu itu dipanen semua, ya, itu bukan hanya mencukupi orang Indonesia. Orang kelaparan seluruh dunia dikasih makan sagu cukup. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau kelaparan, ya kita mulai, ya minimal seminggu sekali lah makan dari sagu. Ya. Nah, nanti berikutnya. Nah, kalau bagi pengusaha, cobalah jangan 100% terigu, 10% lah tepung sagu dicampur gitu ya. Nah, makin lama makin tinggi. Ini kan orang itu kan nggak tahu, oh itu seleranya. Selera kan kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa kan enak.
Iya. Itu aja. Oke, itu pesan secara umum ya. Sekarang untuk peneliti, apa sebaiknya yang diteliti untuk sagu ini sehingga bisa lebih memberikan impact bagi pengembangan sagu ini? Nah, bagi peneliti yang paling utama ya, karena sekarang ini tergantung pada alam, ya. belum secara perkebunan. Ya. Di sagu ini satu pohon dari hanya 50 kilo pati kering sampai 975 kilogram pati kering. Nah, jadi kita harus bagaimana sagu-sagu yang berpotensi tinggi ini kita amankan dan kita budidayakan dengan demikian rupa sehingga dia tetap ada, ya. Dan juga tentunya ini bukan hanya agronomi, ya, dalam arti keseluruhan bagi orang gizi dan masyarakat juga ini harus diperkaya, ya, gizinya gitu ya, supaya rasanya bisa diterima gitu kan. Bagi teman-teman yang sosial ekonomi bagaimana pemasarannya gitu kan. Termasuk teman-teman yang dari hama dan penyakit juga sekarang belum terlihat. Ya. Kita tidak tahu kalau nanti sudah dibudidayakan secara intensif apakah juga masih tidak bermasalah. Menurut saya kalau sudah dibudidayakan secara intensif mungkin juga bermasalah. Ya, ya. Jadi saya kira semua secara terpadu. Jadi sekarang ini modelnya harus dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Ya. Jadi ego sektoral itu, saya HPT meneliti HPT saja, itu sudah nggak masanya lagi itu, ya. Ya. Jadi HPT merupakan bagian dari budidaya tanaman, tanahnya, iklimnya, ya, sampai ke agribisnisnya. Ya, kalau ini bisa dilaksanakan, insya Allah sagu kita, ya kita bisa mandiri dari swasembada pangan. Jadi swasembadanya pangan, jangan beras. Ya. Kalau swasembada beras, susah. Tapi kalau swasembada pangan, saya kira dalam waktu sebentar kita bisa terlaksana. Amin. Terima kasih banyak. Ini luar biasa. Kita bisa mendapat pencerahan mengenai tanaman sagu sebagai tanaman potensial untuk kecukupan dan ketahanan pangan Indonesia. Nah, sebagai penutup, kita bisa ucapkan tagar kita, Prof, yaitu tanaman sehat, Indonesia kuat. Silakan. Iya, amin. Tanaman sehat, Indonesia kuat. Ya. Terima kasih. Sangat kuat. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.